Well, ladies and gentlemen, welcome back to Sugianto Dream Channel. Kami ada di Blitar, Jalan Tanjung. Ada restoran The Colony yang baru kita nikmati dan discuss bersama. Ini ada tempat di mana masih kita lihat The Colonial Belanda zaman dulu, masih identik dengan beberapa item yang masih terawat dengan baik yang ada di Blitar. Oke, ini beberapa koleksi di restoran Koloni. Ada motor sepeda zaman Belanda dan beberapa way how we Islamic doing a better discussion. Kalau orang Jawa bilang, kalau kita mau berpikir logis, logistiknya harus penuh dulu. Betul ya Pak? Oke, ini Pak Eko, Pak Edi, oke, Pak Tolha, Pak Iqbal. Ini teman Gofes kita dari Mojokerto. Masnya Mas? Let's enjoy the lunch pecel spesial dari Blitar. Oke, let's continue. Kalau bilang ini Pak dari suara timur. Tuhan mundur. Persis suaranya Pak. Persis Pak. Tapi ada orangnya Pak? Pak Edi pas nggak masuk udah pulang jam 10 malam. Tapi suara Kakung, bukan suara Pak Edi. Suara Pak Edi. Kan saya hafal dengan suara Pak Edi. Jadi dia bisa niru suara seseorang, bisa mengenali nama orang. Nah, saya dipanggil kundur Pak Tohan dari suara pintu itu, gedung yang timur itu. Pas saya lewat ke selatan sana, suaranya Pak Edi. Ya, saya ya begitu. Kalau Melayu. Melayu ini buatan merinding tetap, merinding tetap tapi ya mana pulang. Tapi kalau yang tadi pintu ada tanda tahun prasasti pembangunan tuh gimana ceritanya Pak? Itu di angin-angin itu. Nanti ya plafon kan ada angin-angin masuk ke atap kan? Iya, iya. Itu angin-angin itu. Sekarang hilang itu di tiang. Tahun berapa itu Pak tertulis? 1934. 1934 dan sekarang nggak ada lagi? Nggak ada, hilang. Ukir-ukiran ditata tuh Pak biasanya. Cat. Catnya tapi wis cat kuno. Tulisannya tulisan kuno. Apa angkanya? Model angka kuno. 1934. Misteri atau pengalaman apa lagi yang unik di tempat ini Pak, yang membuat orang lain menjadi pingin tahu? Ya kesini aja. Saya pernah saat mimpin rapat itu. Saya mimpin rapat di situ. Sore Pak, ya jam sekian. Ditepuk 3 kali ini. Itu noni yang ikut sampai itu? Nggak tahu saya itu. Nggak tahu. Cuman orang lain yang lihat ya. Mimpin rapat terus saya ditepuk ini 3 kali ini. Bukan noninya Pak itu Pak? Nggak tahu saya. Cuma noni apa sih? Tapi Mas Sugianto. Itu sekarang udah jadi santri. Wah, amin, alhamdulillah. Jadi bolo Pak ikut ngaji ya? Kalau ikut ngaji, ikut taman Al-Quran udah lembut-lembut lah kan. Syukurlah. Yang penting sudah nggak ada yang jahil lagi. Jadi karyawan semua kerja dengan nyaman. Iya. Itu poinnya. Good. Hari ini kita makan bareng, nikmat. Alhamdulillah semua happy dan sehat. Oke. Ini teman-teman kita datang dari mana? Dari Jakarta atau dari Solo? Dari Jakarta. Jam berapa berangkat? Hari Kamis ya, Yeah. Oh, lewat mana? Lewat tol atau? Hari Kamis lewat tolnya Yang putranya siapa Pak Iqbal? Itu. Nah, putranya. Oke, tolong dikenalin dulu deh dari Jakarta. Oke. Ini saya Isbandiari, saya santrinya Kiai Iqbal Sulam. Oke. Mengawal terus kemana-mana. Mas Rojat. Oke. Sama Sunda berarti? bukan. Banyak orang menganggap saya Betawi. Hanya numpang lahir saja di Batavia, tapi memang dari pihak keluarga Nganjuk dan Malang. Oh, asli Jawa Timur juga nih. Betul. Tapi sudah berapa lama? Hanya kelahiran dari Jakarta gitu ya? Betul. Ada yang putranya tokoh pers itu Pak Mahfud Zunaidi. Ini ya Pak Pres. Oh, oke. Legenda itu zaman Pak Karno. Ya saya saling berkenalan di PBNU dengan Oke. Iqbal Sulam ya, Kiai Iqbal Sulam. Ya. Jadi penerusnya ini ya. Ya. Moga-moga punya proyek besar ini bisa makbul dekat. Nah Pak Iqbal Sulam ini juga tokoh bapaknya. Pak Iqbal ini juga Kiai Haji Sulam Samsun. Sulam dan Perang. Oh, Wah, jadi pahlawannya NU. tahun berapa itu Pak? Ya, November 1948 perang arek-arek Surabaya. Ikut beliau. Dan Oke. Masih
murid langsung dari Mas Hasim Nahdlatul Ulama Kiai Hasim Asy'ari. Murid langsung sekaligus tentara. Iya. Itu termasuk yang dibangkitkan oleh Bung Tomo untuk berjuang santri jadi pahlawan itu ya? Nah, itu kan efek dari fatwa jihad dari para Yai Mbah Hasim. Sebenarnya terbalik, Pak. Jadi Bung Tomo itu yang dipanggil sama Pak Hasim, Yai Romo Yai Hasim Asy'ari. Oh iya, banyak orang berpikir bahwasanya Bung Tomo yang membangkitkan jihad, padahal adalah Bung Tomo diberi amanah oleh. Ya, karena begini. Sebelum itu ada namanya tanggal 26 Oktober itu Hari Santri. Hari Santri itu ada resolusi jihad. Jadi waktu itu Mbah Hasim Asy'ari mencanangkan karena pemerintah di Jakarta nggak berani, dilepaskan kepada di Surabaya. Jadi tentara Inggris itu mendarat di Surabaya. Itu di situ ada 2 jenderal gugur, jenderal Inggris, Melody sama Mansere. Itu yang membunuh itu bukan tentara sebenarnya, tapi anak santri. Karena ada fatwa jihad, fatwa jihad, resolusi jihad, bahwa hukumnya adalah mati syahid kalau membela negara. Betul. Jadi berbondong-bondong dan yang maju itu santri. Yang meledakkan mobilnya Melody itu namanya Harun, santri itu ya, bukan tentara ya? Bukan, santri. Teman faktanya dia kan lempar, terus didatengin, kok meledak apa enggak gitu. Nah dia ikut gugurnya kayak gitu. Jadi emang hebat ya kayak ininya. Gitu. Jadi emang dalam sejarah itu emang tercatat sih kayak kita yang generasi lebih bawah itu memang mencatat mungkin pertama kalinya perang orang Inggris yang menewaskan 2 jenderal sekaligus di satu pertempuran gitu. Iya. Orang Inggris sendiri belum pernah terjadi ya. Ada 2 jenderalnya yang gugur di satu pertempuran gitu. Dan benar kata Kiai memang resolusi jihad itu berlaku tidak membela agama tapi membela negara gitu. Sehingga teman-teman dari Nasrani, dari agama lain, dari Hindu, dari Muslim semua itu bersama-sama untuk berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Jadi itu mungkin yang harus dicontoh sama bangsa kita sekarang ya. Betul. Jihad membela negara itu jadi sesuatu yang memang powerful banget ya. Bisa membuat orang-orang tergerak gitu. Membangkitkan jiwa nasional. Dan tidak ada sentimen keagamaan. Jadi mereka bersatu dari berbagai agama, sama-sama memiliki musuh yang sama yaitu penjajah. Sehingga di perang itu sangat dahsyat banget, perang 10 November itu. Dan tercatat dalam sejarah memang the only moment that British Army lost 2 general. Ya, that's right. Berarti kalau di historicalnya itu seperti perang Uhud atau perang di zaman Nabi. Betul. Dengan senjata apa keadaannya atau lawan yang lebih besar tapi kita bisa menang gitu ya? Ya, karena secara spiritual juga didorong sama Mbah Hasim Asy'ari juga bahwa mereka yang berperang di sana adalah berperang di jalan kebenaran, membela negerinya. Kubul watan minal iman itu gitu. Jadi mereka benar-benar memang bisa membangkitkan semangat 100% spiritual itu tercurahkan untuk memenangkan peperangan. Itu beda dengan motivasi prajurit tinggi tentu ya. Mereka berperangnya demi job desk mereka sebagai tentara gitu. Karena tugas saja gitu ya. Kalau pribumi atau bangsa kita berperang untuk membela negara dan untuk generasi selanjutnya. Legasinya itu dikenang selalu lah. Betul. Mungkin salut sekali lah kita ya sebagai generasi yang sekarang tuh the best generasi mereka. Betul. Hebat-hebatnya senjata apapun kalah oleh tadi disebutkan kublu waton minal iman. Jadi ciptaan. Dan berjihad itu bukan hanya tidak dalam senjata aja, karena jihad itu adalah jihad meningkatkan kesejahteraan umat. Itu betul. Adalah jihad. Nah kalau jihad dulu kan perang. Nah sekarang adalah jihadnya adalah untuk memerangi kebodohan dan juga memperbaiki perekonomian, bukan begitu? Betul, itu jihad. Jadi orang sekarang mengira jihad itu harus berdarah-darah, harus mati dan tidak. Jihad itu tidak hanya perang. Jihad di perang itu ada waktu perang. Kalau tidak waktu perang ya tetap ada jihad, yaitu kita meningkatkan kesejahteraan umat, memintarkan tadi Anda bilang tadi memintarkan itu ada jihad. Betul. Holy war gitu kan. Ladies and gentlemen, hari ini kita makan siang di tempat bersejarah
Bangunan ini dibangun beberapa abad sudah ya, karena zamannya Belanda. Dan hari ini kita bicara tentang perjuangan para pejuang dan pahlawan. Apa sih pahlawan? Apa sih Pak pahlawan? Pahlawan adalah yang tahun dulu berjihad dengan senjata api dan bambu runcing. Kalau kata Pak Yai Iqbal Sulam, sekarang harus dengan berjihad secara ekonomi sesuai dengan Serikat Dagang Islam dan Serikat Islam juga. Jadi kalau umat Islam tidak maju perdagangannya sudah menyalahi dari pemicu generasinya, pemicu Islam yang pertama 2008. Oke, kalau sama-sama Mas, apa itu nama pahlawan dalam arti pemahaman orang milenial sekarang ini agak sedikit berbeda. Menurut sampean apa pahlawan itu? Siapa? Saya. Ya milenial harus siapa? Iya, harus jawab Pahlawan itu adalah seseorang yang memegang prinsip-prinsip kebaikan, ya, menebarkan kebaikan, kemudian melahirkan lagi orang-orang. Jadi ada proses nilai yang dia pegang, akan kebaikan-kebaikan itu yang luhur, kemudian menyebarkan nilai-nilai kebaikan, dan menghasilkan pahlawan-pahlawan baru, regenerasi, ya, jadi memberikan dampak yang baik. Oke, ini kalau jadi cucu pahlawan apa yang menjadi impian agar supaya dikenang bahwa setelah kita mati nanti orang akan mengenang kita sebagai apa? Kalau peran sampean saat ini apa yang dilakukan dan apa rencananya? Ya, kalau saya pribadi itu perang yang sejati dan tidak pernah habis itu adalah membangun karakter diri. Karena memang kita itu kan karena mungkin udah globalisasi ya, segala macam. Anak muda sekarang punya challenge yang paling berat, yaitu membangun karakter building mereka sebagai one nation. One nation. Ya, sebagai anak Indonesia itu karakternya itu loh. Jadi mungkin founding father kita kan bicara soal karakter building itu yang penting banget. Tanpa karakter building tuh generasi kita tuh tidak bisa diselamatkan lagi, tidak survive karena karakternya hilang. Must keep up the character building of your nation gitu. Benar-benar harus dipegang. Tanpa itu, walaupun kalian punya logika yang baik, IQ-nya tinggi, sekolahnya tinggi, ilmunya banyak, tapi tidak punya karakter, itu percuma. Karena menurut mungkin Pak Jaya setuju ya bahwa karakter itu ibarat ikan yang berenang di laut katanya. Saat dia punya soul, punya roh, berenang bertahun-tahun pun tidak akan asin. Tapi saat rohnya itu hilang, udah mati itu, dia rendam di air asin, dia dalam 2 jam akan jadi ikan asin. Betul. Itu kita adalah karakter building menurut saya. Nation and karakter building kalau. Nation and karakter building. Oke, Pak Iqbal, mungkin conclusion sedikit dari hasil diskusi hari ini kita bisa highlight beberapa poin. Yang pertama adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta nasional, tetapi juga mempunyai nilai manfaat buat umat. Apalagi yang perlu ditambahkan? Ya, tentunya yang kita perlu tambahkan adalah suatu keterbukaan. Transparansi. Okay. Jadi transparansi itu kalau orang Rusia bilang glasnost, Ya. Jadi kita melihat, jadi artinya kita bisa lihat umpamanya suatu pemerintahan atau suatu organisasi itu kita sekarang melihat suatu di akuarium atau di glasnost ya, di kaca aja. Jadi kita tahu uangnya dipakai apa, dapatnya dari mana, ya kan gitu, dibagikannya kepada siapa saja, ya kan, tanpa menafikan bahwa yang menjalankan itu juga mendapat juga faedah, sebab kita pakai azasnya seperti ambil zakat. Ambil zakat mendapat bagian 1/8, 12,5% dari zakat terkumpul untuk dibagikan kepada mereka yang untuk yang pengelola. Yang jadi umpamanya ada 8 asnaf ya, 8 penerima itu. Yang 7/8 untuk masyarakat, untuk sekolah, untuk orang duafa, orang miskin, untuk apa itu. Nah, yang 1/8 itu adalah untuk yang ambilnya pengelola. Ya. Sebab ada uang seliweran di depan dia, masa dia cuma delok-delok kan nggak mungkin kan? Betul. Jadi di situlah, dan 1/8 itu bukannya kecil, Pak. Coba umpamanya satu orang zakat nilai 100 miliar. Ya kan? 1/8 itu kan 12,5%. 12,5 miliar. Ya kan? Tentunya dia apakah memang ada itunya, ada istilahnya renumerasi gitu aja. Dia tidak mendapat juga bagian, kalau enggak ya kan dia kan juga menghidupi keluarganya. Ini ada juga
tidak tergerak lagi untuk ngambil hak-haknya orang lain karena untuk dia sudah dapat. Betul. Indahnya Islam itu memikirkan dari semua sudut. Semua sudut. Betul. Ya. That's good. Oke, ladies and gentlemen, hari ini kita belajar banyak ilmu yang isinya daging semua, dan saya yakin kaulah muda perlu tahu bahwasanya pejuang kita menjadi pahlawan itu bukan karena mencari harta dan tahta. Pahlawan itu artinya adalah pahlawan yang akan jadi bekal untuk hidup di hereafter nanti. Bukan begitu, Pak? Betul. Ya. Oke, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget subscribe Sugianto Dream Channel. Bye bye. Baik, akan kami lanjutkan dengan proyek PT Blitar Putra. Selanjutnya dengan Pak Toha.